balik lagi sama aku Ira Dasuki. Kali ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemenin sama sahabat aku, namanya Awat Maisari. Hai. Nanti aku kasih link sosial medianya juga dia ya di bawah ya. Jangan lupa diklik. By the way, di episode kali ini aku mau lebih bahas ke kayak deep talk gitu. Jadi lebih ke Q&A gitu sih ya. Jadi aku mau ngasih beberapa pertanyaan ke dia, terus dia nanti yang akan jawab berdasarkan pengalaman dia sendiri. Jadi apa temanya? Tentang suatu hubungan yang sudah selesai tapi belum dimulai. Gimana sih maksudnya? Selesai sebelum memulai. Dan itu sering banget terjadi, entah kenapa. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Lo percaya? Gue tegang ya. Apa-apa. Lo percaya gak sih kalau misalnya nyaman itu jebakan? Iya. Percaya. Kenapa? Karena buat gue nyaman itu sebuah fase dimana gue ngerasa benar-benar puas dan nggak butuh pengakuan apa-apa lagi. Dan di situ mungkin gue merasa lengah kali ya, merasakan hal kenyamanan tersebut. Jadi lo lebih terlena dengan kenyamanan itu tanpa lo tahu lo terlalu menikmati itu, dan lo udah nggak nyari apa-apa lagi gitu. Iya betul. Nih, jadi kadang emang rasa nyaman itu kita nggak bisa bedain antara yang namanya cinta sama nyaman itu bedanya apa gitu. Ya emang sering banget kita dibuat nyaman sama seseorang, tapi entah itu maksudnya apa. Oke, next. Oke, pertanyaan kedua. Pernah nggak sih lo nggak mau komitmen sama seseorang, tapi lo juga nggak mau ngelepasin dia gitu? Untuk fase itu kayaknya gue belum pernah deh. Kayaknya lu deh itu. Coba lu bisa jelasin. Kok pertanyaannya berbalik arah ke saya ya? Coba gimana pengalamannya? Kalau dari aku sih sekali dua kali Pernah terjebak itu ya? Terjebak itu. Dan Terus. Kayak ngerasa gimana ya, kayak aku nyaman nih sama dia, cuman aku juga gak mau berkomitmen sama dia karena aku juga gak mau kehilangan dia. Ngerti gak sih maksudnya? Yes. Jadi Cari aman ya? iya, lebih ke cari aman. Jadi aku tuh udah soulmate banget sama dia, udah sefrekuensi. Dan kalau misalnya aku melakukan hubungan komitmen sama dia, aku takutnya nanti berantem atau berbagai hal yang buat kita jadi putus, renggang segala macam, dan aku menghindari itu. Jadi lebih baik kita nggak usah berkomitmen. Nggak tahu sih dari sisi kalian, dari sisi lo itu bener apa enggak, tapi yang gue rasain, gue lebih cari aman. Dan gue karena gue nggak mau kehilangan dia gitu. Lu cukup egois juga ternyata ya? Oh no, bukan egois. Ini tuh kayak lebih ke menyelamatkan suatu hubungan. Soulmate, kedekatan kita, kedekatan gue sama dia, gue nggak mau putus gitu aja karena gue udahlah, nggak penting. Oke. Pertanyaan apalagi nih? ketiga, lo pernah nggak udah nyaman banget sama seseorang tapi lo nggak mau pacaran, atau dianya nggak nembak-nembak? Iya, gue pernah. Kok bisa? Bisa lah. Gimana? I'm human sih. Serius human. Iya, pokoknya gue pernah di posisi ini. Gue pertama udah dibikin nyaman sama dia. Gue udah baper juga. Gue udah cukup penasaran sama dia. Akhirnya jadian tuh? Enggak. Why? Setelah gue pikir, karena gue banyak berpikir, Tumben banget. gue putuskan untuk tidak menjalani hubungan sama dia. Emang kenapa sih? Kan lo juga udah nyaman, lo udah baper. Gue yakin lo udah mulai kepo juga sama dia. Kenapa tuh lo gak terima? Gue gak bisa. Why? Gue gak bisa deh sama fuckboy kayaknya. Udah cukup, fuckboy. Gue gak mau tersakiti lagi. Oke. Jawaban yang bagus. Gue Gini ya, gak usah deh. aku kasih tahu ke kalian,
mungkin kita emang sedikit bandel, tetap aja kita pasti nyari yang terbaik, cowok yang terbaik buat bimbing kita, ya kan? Pasti kita nyari yang bisa bimbing kita ke yang lebih baik. Jangan salah pilih, oke guys? Nah, lo kan pernah nih udah deket banget sama seseorang, udah nyaman, udah saling care, udah saling cerita ini itu tiap hari, tiap malam, tiap pagi, good morning, good night, have a good day. udah saling rasa cemburu. Itu siapa yang telepon kamu? Itu siapa yang WA kamu? Udah posesif kan? Tapi hubungan kalian berakhir gitu aja sebelum jadian. Ghosting sudah biasa. Lo gimana nyikapinnya? Ya gue mencoba enjoy aja. Enjoy, yakin tuh enjoy. Emang sih ada 1/4 bagian Yang dari hilang. kenyamanan itu yang udah hilang. Iyalah, yang tiap hari dijalanin terus kita udah nyaman banget terus tiba-tiba hilang tuh nggak bisa gitu aja sih kalau menurut gue hilangnya. Iya. Seiring berjalannya waktu, berangsur-angsur, ya udah lost kontak perlahan. Gue nggak cari tahu dia pun sama. Tapi ya udahlah, nanti juga bakal terbiasa lagi kembali ke awal. Iya sih, kan kita juga waktu itu baik-baik aja kan tanpa dia. Jadi intinya lebih ke bodo amat gitu. Iya. Secara berangsur-angsur. Ya good. Karena menurut aku nih ya, kita nggak bisa maksain seseorang itu buat stay terus sama kita. Kalau misalnya dia udah nggak nyaman, ya udah. Pasin aja. Kita nggak bisa bikin orang tuh tetap stay sama kita. Dan aku bersyukur kalau misalnya dia masih stay sama kita. Tapi kalau misalnya lo udah gak nyaman, ya udah silakan, ya kan? Nah, lo ada tips gak nih cara nyikapin omongan orang yang sering melontarkan pertanyaan, lo kapan nih punya hubungan yang serius sama seseorang? Iya tuh, kadang gue suka sebel tuh sama itu pertanyaan. Iya. Dan sering banget dilontarkan kan sama orang-orang. Banget. Lagian ngurusin hidup gue banget ya, Cek. Tapi dia biayain lo gak sih? Sebel. Lo nyikapinnya gimana tuh? Ya gue sih bodo amat. Hmm. Toh gue gak ngerugiin mereka. Iya. Lagian hubungan serius itu kan bukan buat balapan, bukan buat perlombaan ya kan. Iya iyalah. Iya, apalagi buat hubungan yang serius kan. Ya Maksudnya nikah itu sekali seumur hidup gitu kan. Betul. Nyesel tuh belakangan, kalau depan tuh apa? Pendaftaran. mengenai pertanyaan kayak gini tuh ya. Jadi hubungan serius itu kan nggak bisa diukur misalnya lo udah umur segini harus punya hubungan serius dong. Nggak bisa. Gak bisa diukur sama sudut pandang kalian masing-masing. Taraf hidup kebahagiaan seseorang itu beda-beda. Taraf kedewasaan seseorang itu juga beda-beda. Nggak menjamin usianya udah tua tapi iya, tergantung ke masing-masingnya kapan siapnya. Ya udah, mereka juga udah dewasa, tapi kan itu balik lagi ke diri kita kapan maunya, kita kapan siapnya. Ya kita nggak tahu, misalnya lo lagi mempersiapkan diri lo untuk memperbaiki diri dulu, untuk investasi dulu, karirnya bagus dulu, pendidikannya tinggi dulu. Kan kita juga pengen mempersiapkan itu buat masa depan kita kan. Ya kita juga ngapain sih harus jelasin ke kalian yang melontarkan pertanyaan itu? Nggak penting juga kan. Dan kalian juga yang gak suka sama kita, yang gak bikin kalian suka juga gitu loh. ya. Kalau kita jelasin itu, jadi ya urusannya lah hidup masing-masing ya kan. Next. Pertanyaan terakhir, lo pernah nggak Asik terakhir. lo pernah nggak dicemburuin sama temen lo sendiri? Jadi gini, temen lo cowok nih. Nah dia punya pacar, dia cemburu sama lo padahal lo sama sekali nggak ngapa-ngapain. Ya gue sih simple aja. Ya gue bodo amat sama yang hal-hal gak penting kayak gitu. Mereka terserah mau komentar apa tentang gue, tapi yang pasti kan gue di situ nggak ngapa-ngapain. Yang penting lo di posisi bener kan. Iya. Kalau misalkan si ceweknya emang benar-benar jealous banget, berarti dia nggak percaya dong sama pasangannya.
Ya nggak sih? Ya bener-bener. Tapi gue punya cerita lucu. Apa tuh? Dulu temen sekolah gue tuh ada yang sampai sakit gara-gara cemburu. Padahal gue sama sekali nggak pernah ketemu sama temen gue yang cowok itu. What? Tapi karena Konfliknya gimana? gue nggak ngerti gimana konflik pertamanya. Tapi intinya si cewek itu ngontek gue, dia masuk rumah sakit gara-gara gue. Katanya si lakinya itu ngepoin gue di sosial media. Cowoknya terobsesi sama lo. Gue nggak tahu, ya mungkin namanya temen nyari kontaknya doang. Ya bisa aja sih sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya dia emang cinta banget sama itu cowok. Tapi nggak gitu juga kali ya. Cinta boleh, bodoh jangan. Oke guys, cukup sekian Q&A kita kali ini. Next kita akan sambung lagi dengan cerita yang berbeda. Kalau ada hal yang baik, boleh banget kalian ambil. Tapi kalau misalnya menurut kalian itu nggak baik atau buruk, cukup disimak aja. Cukup disimak dan itu tolong dibuang, jangan diikutin. Kan kita cuma sharing. Oke, thank you. See you.